disebut tangan. Kamu tangan. Suaranya nggak kedengaran yo. Alah bohong. Oke, siapa dulu tanggapi? Mama Ivan dulu boleh. Memisahkan tentang kehidupan Yakub yang awalnya meminta hak keturunan dari Esau sampai dia mendapatkan orang yang dia cintai dengan penuh perjuangan yang keras, yaitu Rahel, dan akhirnya dia membesarkan Yusuf dan Benyamin sendirian sama Rahel sih. Nah dari sini kita tahu kata Mas Isa ada beberapa kesalahan dari tokoh Alkitab yang diceritakan. Misalnya Esau, dia menganggap remeh hak keturunannya dan dia dengan gampangnya menyerahkan itu kepada Yakub demi sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Dan sudah. Ya, luar biasa Isa yang menceritakan Yakub. Ya, di sini saya menurut pendapat saya antara Yakub sama Esau itu sebenarnya kalau menurut saya itu ya sama benar sama salah. Maksudnya nggak ada yang benar total, nggak ada yang salah total ya. Di sini sebenarnya masing-masing mempunyai konsekuensi sendiri. Ditemui oleh seseorang dalam hal itu Tuhan ya, bergulat ya, nggak tahu tiba-tiba kok bergulat ya, kayaknya nggak ada percakapan atau apa-apa, tapi Tuhan ini ingin membunuh Yakub. Loh, kok aneh tuh? Tapi membunuhnya bukan dengan pedang ya, di situ nggak ada pedang, makanya dikatakan bergulat ya. Bergulat itu ya tangan kosong ya. Nah, kenapa Tuhan ingin membunuh Yakub? Ya, karena Yakub itu punya istri 4. Tuhan tidak suka. Karena kejadian dengan Abraham, waktu itu Tuhan itu masih toleransi dengan Abraham. Kan kalau Ishak istrinya 1, ya toh, bagus. Ya, jadi Tuhan tuh nggak suka dengan Abraham punya istri kedua yang sehingga menjadi masalah sampai hari ini. Nah, Yakub itu ingin dibunuh oleh Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan mengurungkan niatnya. Malah Tuhan itu memberkati Yakub dan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Artinya apa Israel itu? Artinya ya bergulat dengan Allah dan menang. Sebenarnya Yakub itu kalah. Kenapa? Karena kakinya dipukul ya. Pangkal paha itu ya nggak tahu kiri atau kanan ya. Pangkal paha itu ya deket pinggul gitu ya. Dipukul sehingga sampai sejak itu Yakub tuh pincang. Nah orang Yahudi, orang Israel keturunan Yakub tuh tidak makan paha ya, paha hewan ternak yang disembelih, yang dimasak. Di bagian itu yang Yakub dipukul sama Tuhan. Nah, intinya Tuhan ingin membunuh Yakub tetapi tidak jadi. Nah, itulah maka disebut Yakub bergumul dengan Tuhan dan menang. Karena nggak jadi dibunuh. Tapi Yakub tuh terluka. Jadi sebenarnya Yakub tuh kalah. Ya. Tapi ya Tuhan akhirnya memberkati dia. Nah, menjadi Israel. Dan Israel itu, wah nanti kalau cerita Israel ya, nah kita kan sudah cerita sampai Musa ya. Wah nanti ke Yosua, wah nanti ceritanya lebih. Kalau cerita wayang tuh, wah rame ya, goro-goro ya. Jadi cerita tentang bangsa Israel itu cerita yang sampai hari ini, bayangkan ribuan tahun dari Yakub itu sampai hari ini tuh terus dibicarakan. Singkat cerita gini, Israel itu ya pernah akhirnya menjadi bangsa yang besar, dipimpin oleh Daud dan Salomo ya. Singkat cerita, Israel itu mengalahkan Mesir ya. Mesir itu kan dulu juga kerajaan yang besar ya, Babilonia
Persia, ya, Romawi, bahkan khilafah Islam itu ya, ada khilafah Umar itu apa ya? Umayyah ya, khilafah Umayyah, Fatimiyah, Utsmaniyah, itu yang dulu kerajaan yang besar tuh hilang, lenyap semuanya. Terus komunisme, ya, terus fasisme, nasisme itu Hitler ya. Semua bangsa yang memusuhi Israel itu punah. Tapi Israel itu berdiri sampai hari ini, ya. Dan ternyata nggak selesai. Israel itu masih saja dikelilingi oleh musuh-musuhnya, ya, oleh yang tidak menyukainya, ya. Nah, tapi disitulah Tuhan itu bekerja, ya. Ya, itu nanti bisa dibicarakan lagi lebih lanjut, lebih dalam, ya. Ya, sementara cukup dulu sampai di sini. Itulah Yakub, itulah Israel. Jadi kesimpulan Bapak tadi yang dikupas itu ya, tentu kita menghormati perjuangannya Yakub, tetapi itu saya katakan nggak penting. Karena maksudnya yang tadi masalah-masalah itu adalah masalah keluarga, ya, nggak penting. Yang penting adalah ketika Yakub itu bergulat dengan Allah, dan itulah titik balik yang luar biasa dari Yakub, karena Tuhan ikut berperanan, ya, ikut hadir di dalam rumah tangga Yakub, ikut hadir di dalam pribadi Yakub. Awalnya kan Tuhan nggak ada campur tangan, toh. Ketika Yakub mengembara atau Yakub begini begitu kan Tuhan nggak ada campur tangan belas. Ya, bayangin berapa tahun Yakub merantau. 7 kali 2 aja udah 14 tahun, ya. Ya anggap aja 14 tambah nggak tahu berapa tahun lagi. Ya, 14 tahun Yakub merantau itu tidak ada peranan Tuhan. Tapi sejak dia malam itu bergulat dengan Tuhan, dia menjadi Israel, disitulah Tuhan mulai berperanan di situ. Jelas, ya. Jadi kita sebagai keluarga jangan kita tidak melibatkan Tuhan, ya. Dan ingat tadi ada masalah-masalah keluarga itu hal yang biasa. Tapi tadi bagus, tadi sempat tadi saya sudah mengatakan rukun, ya, Esau dan Yakub rukun. Ya, itu salah satu dampak yang paling penting ketika Tuhan sudah berperanan. Tahu-tahu ternyata Esau bertemu dengan Yakub itu rukun, tidak ada dendam. Misalnya tadi yang ditakutkan oleh Yakub tuh Esau nanti akan dendam, akan terjadi perang dan sebagainya. Esau itu kan kuat, karena keturunannya Esau itu badannya besar-besar kuat, ya, badannya berbulu. Itu kan menunjukkan orang yang kuat, ya, tinggalnya berburu, ya. Zaman dulu di sana hutannya tuh wah ada singa, ada beruang, ya. Kalau sekarang sih mungkin sudah tidak ada, ya, paling ya rusa, ya. Oke, tadi Mama sudah bilang rukun, ya, itu luar biasa. Jelas? Ya, terima kasih, selamat malam.